Allah Khalifa dan bumi, Allah pencipta langit, pemilik segala sesuatu. Terima kasih Bapak di surga. Segala pujian penyembahan kami terjadi rupa berbau harum, hadiratmu, menantang Tuhan, memuliakan nama. Kami mau dengar firman. Sebab manusia bukan saja hidup dari mati, tapi juga dari setiap kebenaran. Oleh firman-Mu kami semakin mengerti kehendak Allah. Oleh firman-Mu, roh kami dipertajam, hidup kami semakin dewasa, bertumbuh dalam iman. Itu sebabnya Roh Kudus Kau ada di tempat ini untuk menyatakan isi hati Allah, mewahyukan firman-Mu. Berarti hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan. Ibadah doa ini. Terima kasih Allah, firman-Mu dalam nama Tuhan. Halo, Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih saya dikasih kesempatan kedua bulan Agustus. Saya memberi tema firman Tuhan pagi ini, cara Tuhan mempertajam roh kita. Kita ambil buka kitab kita dari Amsal pasal 27 ayat 17. Ini ayat yang sangat pendek sekali. Demikian firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan panah. Dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini, saudaraku, Tuhan mau kita tetap menyala. Ada istilah orang bilang, menyala bosku. Roh kita tajam. Seringkali kita merasa kehidupan rohani kita tumpul, tidak peka terhadap suara Tuhan. Mudah lemah, kehilangan gairah rohani, namun Tuhan punya cara untuk mempertajam roh kita, supaya kita tetap menyala, supaya roh kita peka, supaya roh kita kuat menghadapi tantangan zaman itu. Saudaraku, ada 5 cara yang Tuhan buat pagi ini saya sampaikan kepada kita, cara Tuhan untuk tetap mempertajam rohani kita. Cara yang pertama adalah Tuhan membuat pembersihan atau pengudusan. Dalam kitab Matius berkata, berbahagialah orang yang suci hati, kudus hati, sebab mereka akan melihat Allah. Tentu kita rindu melihat Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita setiap hari. Dalam Mazmur 66 ayat 10 berkata demikian, sebab Engkau telah memuji kami, ya Allah. Engkau telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membersihkan roh kita dari hal-hal yang mengotori. Kenapa roh kita tidak menyala? Kenapa roh kita tidak berkobar-kobar? Karena ada hal-hal yang mengotori, terkontaminasi dari hal-hal yang duniawi. Dari dosa, dari kepahitan, dari kesombongan. Ya, kita tidak luput dari hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, dari tantangan-tantangan kehidupan ini yang berusaha mengotori kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin kita lagi dipakai Tuhan, kita menjadi sombong. Tapi Tuhan mau kita dimurnikan, dikuduskan, dipakainya, supaya tidak ada yang mengotori. Kalau kita mengotori, itu adalah hal yang membuat kita tidak tajam roh kita, menjadi tumpul. Kita tidak peka terhadap Tuhan. Kadang mungkin kita lagi dipakai Tuhan, kita mendapatkan berkat, kita berubah menjadi sombong. Saudaraku yang kekasih, karena kita sakit, tetapi itu perlu agar roh kita kembali murni dan tajam, dipertajam oleh Tuhan. Firman Allah ini tadi berkata kepada kita, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari persiapkan hati kita supaya roh kita tetap tajam. Saya sebagai seorang misi sedang membuka gereja di mana, saudaraku, kadang-kadang perlu ada kepekaan. Hanya melihat seseorang saja
Roh kita sudah berbicara, ini masalah dari kehidupan. Jadi saudaraku, kita perlu memiliki roh yang tajam, peka terhadap. Saudara, lalu yang kedua saya perhatikan di sini cara Tuhan untuk tetap mempertajam roh kita adalah melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata begini. Sebab firman Allah itu dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dan bisa memisahkan ujung sifat. Artinya saudaraku yang terkasih, Tuhan mau mempertajam roh kita lewat kebenaran firman Allah. Ya, saya jadi teringat di pagi hari ini, tak kalah aku menerima panggilan Tuhan. Tak kalah membaca kisah para rasul 20 ayat 28. Yang setiap kali saya baca firman Tuhan ini, saya waktu itu ada di Mayasari, di Cawang daerah Jakarta Timur. Aku tidak menghiraukannya waktu sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan Yesus kepada. Saya belum mengerti siapa yang berbicara ini. Saya tidak paham. Tapi setiap kali saya baca berminggu-minggu, saya menangis. Jadi firman Allah itu begitu saudara kita menjadi tema dia. Menjadi firman yang hidup, firman nama ngulu, kata orang kata bilang saudara. Firman itu saja. Roh kita tidak bisa tajam tanpa firman. Kalau saudara ingin rohmu menyala-nyala, bergaulah dengan firman. Yosua berkata, jangan lupa kau memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau yang akan beruntung. Roh kita tidak akan bisa tajam, Bapak Ibu. Iya, semakin kita merenungkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, roh kita peka, menjadi peka. Feelingnya makin tajam, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kadang lewat hanya melihat gaya orang berjalan, gaya tubuhnya, Tuhan bisa bicara kepada kita. Masalahnya, ini pergumulan. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penasihat, perlu memiliki hal. Iya, dan demikian bisa kita artinya memberi solusi, menasehati orang-orang. Saudaraku, firman Allah itu juga menegur kita, mengoreksi kita, membentuk karakter Kristus dalam di hati. Ya. Firman itu membuat kita semakin serupa dengan. Firman itu membuat kita semakin sama dengan. Karena apa? Firman itu adalah pelita, penolong dalam hidup kita di dalam hidup. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bergaul dengan firman Allah setiap hari. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Berkatakan kepada dirimu, ya, karena firman itu adalah pedang bermata dua yang bisa memisahkan hidup kita. Karakter kita terbentuk, hidup kita semakin dewasa, dan kita semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Kita terkoreksi terus, apakah kita hidup dalam kehendak Tuhan atau tidak, apakah kita menyimpang atau tidak. Firman Allah itu adalah cara Tuhan untuk membuat roh kita tetap tajam. Bergaul saudaraku dengan firman Allah itu sendiri, saya percaya roh kita akan tetap nyala-nyala, berkobar-kobar kemana pun kita pergi. Yang ketiga Bapak Ibu, cara Tuhan mempertajam hati kita adalah melalui bergaul. Pergaulan rohani. Orang menajamkan rohaninya melalui pergaulan rohani. Saya baca kembali dalam bacaan kita tadi dalam Amsal. Besi menajamkan. Saya hubungkan ayat ini dengan kisah Raja-Raja. Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai dengan selanjutnya.
Firman Allah berkata begini, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Saudaraku, sesampainya mereka di Betel, saudara, Elia ngomong begini. Bahkan keluarlah Elisa ngomong begini kepadanya. Sudahkah kau, para nabi datang waktu itu, sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, angkat ke surga? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu yang berikutnya, Elia ngomong kepada Elisa, aku hendak pergi ke kiri. Elisa begitu taat kepada pimpinan. Sampai mereka ke sungai Yordan. Tiba-tiba Alkitab berkata, Elisa melihat Elia naik. Yang ditinggalkan adalah Elisa. Waktu itu sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, Elia memukul sungai Yordan dengan hebat. Lalu saudaraku, Alkitab berkata, sungai Yordan itu terhenti. Lalu mereka diambil. Waktu Elia naik ke surga, lalu Elisa memungut jubah Elisa, maka di mana Allahnya Elisa? Dia berkata dipukulnya kembali sungai itu, maka sungai itu pun terbelah. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang punya rohani. Ya, pergaulan rohani ya dengan sesama kita belajar kita. Seperti Elisa selalu bergaul dengan pimpinannya. Tuhan sering mengirim orang-orang lain untuk mempertajam rohani kita. Mungkin lewat nasihat, lewat teguran, bahkan perbedaan pendapat. Itu saudaraku adalah cara untuk mempertajam. Hidup dalam komunitas rohani adalah cara Tuhan mengasah karakter. Seperti Elisa, semakin serupa, Elisa minta begini kepada Elia, aku minta rohmu secara double force. Yang kau minta itu sukar. Tapi Elia ngomong begini, jika kau lihat aku naik ke surga, maka itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ, Elisa mendapatkan apa yang diinginkan karena dia bergaul dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu, cara Tuhan mempertajam rohani kita adalah pergaulan, membangun hubungan kita dengan orang-orang yang saya menghadiri KKR, yaitu Rehan Bongke, pertama kali di Gelora Bung Karno, bersama dengan Suset. Dalam sesinya Suset waktu itu lagi menyembah. Kita bisa rasakan dalam penyembahan. Kita waktu angkat tangan, kita bisa rasakan kasih Tuhan yang sangat luar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, roh kita akan semakin tajam kalau kita membangun hubungan, bergaul dengan orang-orang yang tajam rohani. Ada impartasi. Elisa mengimpartasi rohnya karena kepada Elia, karena dia bergaul dan taat Bapak Ibu sekalian. Jadi melalui kepemimpinan dan kepatuhan kepada pemimpin itu adalah salah satu cara untuk mempertajam rohani. Ya, untuk mempertajam rohani. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan mempertajam rohani kita melalui pencobaan dan ujian. Melalui pencobaan dan ujian. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 berkata begini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu
jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini luar biasa. Jadi saya lihat dalam firman Tuhan ini, yang keempat ini Bapak Ibu, kita harus merespon semua masalah, semua pergumulan yang terjadi dalam hidup kita ini dengan berbahagia, dengan bersukacita, dengan memuji Tuhan, dengan bergembira. Saya teringat dulu waktu kami merintis di sini tahun 2000 bersama dengan istri dan anak. Saya tukang ojek, sepeda motor sendiri mending ini saya. Saudaraku, kami kerap kali makan sepiring bertiga dengan anakku yang masih umur 2 tahun. Zaman hanya hitung 3 orang. Tapi setiap kali kami menghadapi keadaan seperti itu, saya punya apa dulu namanya pet itu Sony. Dan kali kami menari-nari seperti lagu berkata, bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti itu. Yang mau saya katakan kepada kita, sahabat saya, waktu masalah ada terjadi dalam hidup, waktu pencobaan terjadi dalam hidup, jangan murung, jangan sedih. Kalau kita murung, kalau kita sedih, berarti saudara kita nggak mengerti. Tapi kalau kita berbahagia, kita sedih, kita bersuka cita, kita responi pencobaan itu saudara, maka kita berkata, maka iman kita akan berfungsi. Dan dikatakan di sini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, terhadap ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi tanda seseorang itu tetap di dalam itu diuji iman. Contoh klasik buat kita adalah habis hartanya, habis anaknya, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bohong. Lalu istrinya ngomong begini, masih tetap tanpa bersyukur dalam kesediaan. Matilah dan itu kita. Apa jawabannya? Kau seperti perempuan. Maka kan kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima itu. Akhirnya pemikiran yang luar biasa. Bahwa di balik semua pencobaan itu ada Tuhan ada di sana. Dan Alkitab berkata, tidak ada sepatah kata pun dari mulut Ayub yang mencela Tuhan kenapa terjadi seperti itu. Kalau saya katakan 3 dimensi pencobaan yang dialami Ayub. Pencobaan roh, pencobaan pemilu. Tapi Alkitab berkata, saudaraku, Allah mengembalikan semua apa yang terhilang. Masuk anak-anaknya, masuk anak. Jadi oleh karena itu, saudaraku, kalau Tuhan izinkan kita banyak bergumul dalam hidup ini, itu adalah cara Tuhan. Saya katakan begitu. Ujian hidup adalah bengkel Tuhan. Di sana kita dibentuk untuk mempertajam ketahanan rohani kita. Pencobaan itu adalah bengkelnya Allah. Seperti dikatakan tadi di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Yesaya 48 ayat 10 berkata begini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur ketentaran. Puji Tuhan. Jadi ujian itu saudaraku yang kekasih sampai kita mengalami sengsara, sampai kita menderita adalah untuk membentuk. Kesengsaraan itu adalah bengkelnya Tuhan untuk mempertajam rohani saudara.
Oleh karena itu jangan hindari proses ini. Jangan hindari proses tak kala kita dicobai. Karena hasil akhir adalah kedewasaan rohani. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu hasil akhirnya adalah kedewasaan iman, mempertajam imanmu. Bisa seorang sudah dewasa imannya, bagaimana dia bereaksi kala dia menghadapi berbagai tantangan pencobaan. Saya melihat di sini. Oleh karena itu, tak kala ada pencobaan sedang melanda kita, firman Allah ini berkata, berbahagialah, happy, bersukacitalah, menarilah. Aku percaya neraka setan ketakutan. Waktu saudara memuji Tuhan, menyembah Allah, mengagungkan nama Tuhan, tak kala kau tidak bisa apa-apa. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dalam dapur perapian. Diikat saudaraku. Mereka menari. Mereka memuji Tuhan. Sehingga Raja memuji. Bukankah 3 orang tadi yang kita lemparkan ke dalam api? Nah, tapi sekarang kuliah 4 orang. Yang satu matanya seperti mata dewa. Bersinar-sinar. Ini luar biasa, Bapak. Mereka menang, mereka merespon pencobaan yang luar biasa. Dan mereka keluar dari dapur perapian itu dengan melihat kita. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku, mari responi semua berbagai pencobaan yang kita alami dengan bersabar. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Kalau kita bersungut-sungut, berarti kita tidak mengerti firman Allah. Tapi kalau kita bersuka cita, kita katakan, terima kasih Tuhan untuk masalah pergumulan yang saya hadapi. Terima kasih Tuhan kau ada di sini, di semua lini kehidupan yang ku alami. Terima kasih. Roma 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang terpanggil, mereka yang buruk mendatangkan kebaikan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf ngomong kepada saudara, kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Bagaimana dia masukan ke tubuh, bagaimana dia dijual, tinggal di rumah Potifar, hina oleh Potifar, lalu di penjara. Tapi itulah proses akhir dia menjadi percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari responi segala tantangan hidup ini. Responi segala persoalan kehidupan ini. Saya punya moto, saudara. Banyak tantangan, banyak. Tidak ada tantangan, tidak ada murid. Sedikit tantangan, sedikit. Besar tantangan. Itu moto dalam hidup. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana cara Allah mempertajam roh kita? Melalui doa yang penyembah. Bangun hubungan yang intim dengan Allah. Kitab Yudas pasal 1 ayat 20 berkata begini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Saudaraku yang kekasih, doa pujian penyembahan adalah cara kita membawa kita semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semakin dekat dengan Tuhan Allah kita. Iya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, saya juga senang dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel ini menceritakan tentang sungai yang dari Allah. Firman Allah berkata, masuklah Yehezkiel. Tuhan menyuruh Yehezkiel masuk. Ada di situ mesbah. Ada sungai yang mengalir dari bait suci, dari sebelah mesbah Allah. Lalu firman Allah berkata, menyuruh Yehezkiel masuk. Mula pertama ke pergelengan hati. Ukur 1000 hasta lagi sudah menjadi sepinggang. Ukur 1000 hasta lagi sudah bisa berenang. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, doa pujian penyembahan itu adalah cara kita masuk lebih dalam. Kalau ada lagu rohani berkata,
Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Lebih dari. Saudara, kemari lebih dalam lagi. Doa pujian penyembahan itu adalah hal yang inti kalau kita ingin lebih mempertajam rohani. Iya, doa pujian penyembahan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari bangun doa pujian penyembahan. Keintiman dengan Allah. Bergaul dengan Allah, kita sama seperti. Lewat apa? Lewat doa pujian penyembahan. Ya, lewat doa pujian penyembahan ini kita membangun diri sendiri atas iman yang paling suci. Berdoa dalam roh. Di sana roh kita diasah, dihidupkan kembali, disegarkan kembali oleh Roh Kudus. Roh kita semakin berkobar-kobar, roh kita semakin menyala-nyala. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada istilah orang bilang menyala bosku, roh kita akan menyala. Mari kita bilang dulu, menyala bosku. Sahabatku, bilang dulu, menyala bosku. Menyala roh. Haleluya. Sekali lagi, menyala bosku. Menyala bosku. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan tidak ingin kita, roh kita menjadi tumpul. Atau menjadi suam-suam. Allah mencela salah satu jemaat kita buat. Atau tidak dingin dan tidak panas suam-suam. Allah mau kita menjadi, roh kita menyala. Tidak tumpul, tidak apatis, tidak suam-suam kuku. Dia ingin kita mempertajam roh kita. Kuat. Oleh karena itu mari izinkan Tuhan mempertajam roh kita. Lewat proses ini. Tadi ada 5 proses yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah melalui proses pembersihan pengudusan. Yaitu lewat kebenaran firman Allah. Yang kedua, yang pertama adalah melalui pembersihan pemurnian, pengudusan. Yang kedua melalui firman Tuhan yang hidup dan tajam. Yang ketiga melalui pergaulan dengan orang-orang rohani, pemimpin-pemimpin rohani. Yang keempat melalui pencobaan ujian iman. Yang terakhir melalui doa pujian penyembahan. Saudaraku, saya percaya roh kita akan tetap menyala, berkobar-kobar kemanapun kita. Saya percaya lewat hidup kita banyak jiwa Tuhan. Saya tidak panjang lebar, puji Tuhan. Haleluya, demikian. Amin. Amin. Amin.